Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan nama saya Tiffany dari PT MII. Pagi ini saya merasa terhormat karena meski di luar sana begitu banyak pilihan webinar maupun online event, Bapak dan Ibu mau meluangkan waktunya untuk hadir secara langsung di webinar kita hari ini ya. Webinar ini diselenggarakan melalui kerjasama antara MII dengan TechPack selaku partner dan distributor resmi Adobe di Indonesia. Semoga apa yang kita bagikan hari ini berguna dan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semuanya. Apalagi di zaman WFH begini, kita memerlukan teknologi yang mumpuni untuk menunjang kinerja kita semua. Saya perkenalkan Pak Aldo dari PT TechPack selaku pembicara dari webinar kita hari ini yang akan membawa materi mengenai Adobe Sign. Halo Pak Aldo. Halo, Bu Tiffany, selamat pagi semuanya. Pagi. Ada Bu Rani juga ya dari TechPack. Iya, selamat pagi semuanya. Salam Oke, kenal. Oke, jika Ibu dan Bapak mungkin ada pertanyaan nih selama paparan, Ibu dan Bapak bisa menggunakan chat box di sini, nanti kita bacakan dan kita diskusikan bersama-sama ya setelah paparan dari Pak Aldo selesai. Baik, dari Pak Aldo mungkin ada bisa langsung dimulai atau dari Bu Rani? Baik, Ibu. Nah, terima kasih Thank banyak. you. Mungkin saya yang pembukanya ya. Oke, baik, thank you Bu. Oke. Iya, selamat pagi semuanya untuk Bapak Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada PT MII yang sudah menyelenggarakan acara webinar ini. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah hadir dalam acara webinar hari ini. Untuk hari ini webinar akan dibawakan langsung oleh saya mengenai overview dari Adobe Sign dan juga nanti yang akan menembokkannya langsung dibawakan oleh Bapak Renaldo Putra. Mungkin saya akan share screen terlebih dahulu ya Bu, Pak. Ibu Tiffany, saya belum bisa untuk share screen, mungkin bisa diizinkan untuk Oke, Bu Susan boleh tolong? Oke, Thank you. mungkin tadi dengan Ibu siapa? Rani? Bu Rani. Bu Rani ya? Iya. Sebentar. Ya, udah bisa nih Bu. Sebentar ya Bu, saya share screen-nya dulu. Oh, oke. Sudah terlihat untuk layar saya? Sudah? Baik. Untuk hari ini saya akan menjelaskan cara kerja sederhana menggunakan Adobe Sign. Apa itu tanda tangan elektronik? Tanda tangan elektronik adalah cara kerja yang sah untuk mendapatkan persetujuan atas dokumen atau formulir elektronik. Jadi, tanda tangan elektronik ini menggantikan cara lama untuk tanda tangan basah di semua prosesnya. Dan dalam tanda tangan elektronik terdapat 3 unsur utama. Yang pertama itu ada identity, siapa orang yang menandatangan. Yang kedua ada integrity, apakah dokumen itu dapat dirubah atau tidak. Dan yang ketiga adalah intent. Apakah pihak yang menandatangani ini dalam keadaan sadar? Nah, di dalam untuk identity ini, Adobe Sign itu memiliki sebuah audit report, di mana kita bisa melihat siapa saja orang yang menandatangani dokumen tersebut. Bisa dilihat dari emailnya, IP address-nya, tanggal, dan jamnya untuk dokumen itu ditandatangani. Yang kedua itu ada integrity. Nah, integrity ini apakah dokumen itu bisa dirubah atau tidak di dalam Adobe Sign. Nah, dalam produk Adobe Sign ini jika sebuah dokumen sudah ditandatangan, maka secara otomatis akan terenkripsi. Jadi tidak akan bisa dirubah. Tiga itu adalah intent. Apakah pihak yang menandatangani ini dalam keadaan sadar? Dalam Adobe Sign ini setelah penandatangan telah menandatangani dokumen tersebut, maka akan ada sebuah tombol yang setelah diklik
akan dianggap telah menandatangani dokumen tersebut secara sadar. Dalam penggunaan tanda tangan elektronik, kita bisa mendapatkan tanda tangan dalam waktu yang lebih cepat dalam hitungan menit, tidak lagi dalam hitungan hari. Secara otomatis, proses bisnisnya akan jauh lebih cepat karena penandatanganan yang lebih efisien dan cepat. Sehingga dengan penggunaan tanda tangan elektronik, ROI yang kita dapatkan akan jauh lebih tinggi. Untuk proses penandatanganan ini berjalan secara end-to-end, di mana Adobe Sign bisa digunakan dengan device apa saja. Kita bisa men-scan dokumen dan mengupload dokumen Adobe Sign untuk ditandatangan. Dokumen yang sudah di-upload juga bisa ditemukan untuk backup-nya, terintegrasi dengan aplikasi Microsoft yang inovatif, serta mempunyai workflow yang sangat mudah dalam penggunaannya. Adobe Sign juga direkomendasikan oleh Microsoft, dan jika ingin diintegrasikan dengan aplikasi custom, bisa dilakukan dengan API. Berikut merupakan contoh-contoh integrasi Adobe Sign dengan aplikasi populer lainnya, seperti Oracle, SAP, Salesforce, dan lain sebagainya. Berikut ini juga merupakan penelitian dari Forrester, di mana yang sudah banyak menghitung ROI dari konsumen yang telah menggunakan Adobe Sign. Dan ini adalah beberapa case rules penggunaan dari Adobe Sign. Yang pertama itu adalah sign, tanda tangan dokumen untuk membantu customer atau bisnis dalam bertransaksi. Yang kedua adalah fill form, yaitu mengisi form secara elektronik, di mana kita dapat mengumpulkan informasi sehingga informasi bisa kita proses. Yang ketiga ada approve, apabila tanda tangan elektronik diperlukan bisa dengan cara approve terhadap dokumen. Yang keempat adalah accept, kita bisa menerima dokumen itu sudah sesuai dengan kesepakatan dan kita bisa terimanya atau tidak. Yang kelima ada certified recipient, yaitu memiliki konfirmasi dalam bentuk audit report yang menunjukkan penerima telah menerima dan menandatangani dokumen. Berikut ini juga merupakan sertifikasi yang mengakui Adobe Sign secara internasional, seperti ISO, PCI, GDPR, HIPAA, dan lain sebagainya. Dan ini juga merupakan customer-customer yang sudah menggunakan Adobe Sign. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Untuk selanjutnya akan diputarkan video oleh Bapak Aldo. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rani. Jadi saya akan memutar video mengenai aspek dari legalitasnya ya, dari penggunaan dari tanda tangan elektronik. Oke, sebentar saya akan coba share screen dulu. Ya, nama saya Doni Alamsyah Seyoputra, saya seorang advokat dan juga konsultan hak kekayaan intelektual. Saya mendirikan kantor saya yaitu Seyoputra Law Office yang banyak menangani perkara-perkara yang terkait dengan hukum bisnis, khususnya berkaitan dengan masalah hak kekayaan intelektual, masalah-masalah cyber, masalah-masalah IT. Dan juga kami banyak bergerak di bidang litigasi baik secara pidana maupun perdata. Baik Bapak Ibu, banyak kesalahan persepsi apabila kita berbicara mengenai aspek tanda tangan digital atau electronic signature atau digital signature. Banyak orang yang berpikir bahwa kalau tanda tangan digital itu sebenarnya legal atau tidak menurut hukum di Indonesia, karena yang ditandatangani itu adalah sebuah perjanjian misalnya. Dan sebagian orang mengatakan dengan menandatangani suatu perjanjian itu tidak ada meterainya, karena tidak ada meterainya maka perjanjian itu menjadi tidak sah. Banyak salah hal-hal yang sifatnya salah kaprah dipahami oleh masyarakat kita, dan pada kesempatan ini saya ingin berbagi suatu pemahaman kepada Bapak Ibu sekalian untuk kita diskusikan bersama terkait dasar-dasar pengetahuan di bidang hukum yang berkaitan dengan hukum perjanjian, kemudian hukum informasi dan transaksi elektronik.
Kesalahpahaman yang pertama adalah bahwa seolah suatu dokumen itu tidak, atau suatu perjanjian menjadi tidak sah hanya karena tidak ada materai misalnya. Padahal sebenarnya yang namanya syarat sahnya perjanjian itu hanya diatur dalam 4 kategori atau kriteria yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata kita. Yang pertama adalah kesepakatan mereka yang untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Yang kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan ya. Syarat ketiga adalah bahwa suatu sahnya perjanjian adalah mengenai suatu pokok persoalan tertentu. Yang keempat adalah suatu sebab yang tidak terlarang atau Nah, bagaimana dengan materai? Yang namanya materai itu sebenarnya adalah pajak atau bea yang dibebankan oleh negara untuk setiap dokumen tertulis. Yang apabila dokumen tertulis itu kelak akan menjadi suatu objek atau menjadi alat bukti dalam suatu persidangan. Misalnya dalam suatu perkara perdata, di kemudian hari perjanjian ini terjadi dispute. Maka kita mau membuktikan bahwa perjanjian ini sah. Untuk bisa dikatakan sah, maka dokumen-dokumennya akan kita masukkan ke pengadilan. Ketiadaan materai itu bukan masalah. Kalau memang dari awal penandatanganannya tidak dilakukan di bawah dengan menggunakan materai secara manual. Kalau ternyata tidak menggunakan materai bagaimana? Apakah invoice menjadi tidak sah, perjanjian menjadi tidak sah? Tentu jawabannya tidak. Kalau tidak ada materai gampang saja. Ya, materai itu bisa diperoleh dengan 2 cara. Pertama, kalau di masa lalu orang bisa membuat perjanjian dengan kertas bermaterai yang banyak dijual di kantor pos. Sekarang sudah tidak musim atau tidak lagi menjadi suatu kebiasaan karena repot. Membuat perjanjian dengan mesin ketik di atas kertas bermaterai rasanya tidak efisien. Maka yang paling mudah adalah beberapa perusahaan berlangganan materai digital, ya, dengan membayar lebih dahulu di kantor pos, sehingga perjanjian-perjanjian yang bisa menggunakan materai digital itu dimungkinkan. Ini banyak digunakan oleh misalnya perbankan. Nah, bagaimana kalau ternyata perjanjian antara 2 orang biasa tidak memiliki materai atau lupa ditandatangani di atas materai? Gampang saja. Bawa saja ke kantor pos, tempelkan materai yang sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala kantor pos akan membubuhkan cap pos. Proses ini dari segi hukum namanya nazegelen. Jadi artinya perjanjian itu apabila mau dijadikan alat bukti di pengadilan atau menjadi objek suatu sengketa dibawa ke pengadilan, maka dianggap sudah sah dengan adanya materai tersebut. Yang dilakukan misalnya oleh lembaga keuangan, misalnya perbankan, leasing, asuransi, itu harus menggunakan sertifikasi yang dibuat oleh lembaga dalam negeri. Itu sebenarnya aturan yang bagus, karena kalau terjadi apa-apa, pemerintah nggak usah repot-repot cari ke luar negeri ke servernya. Ya, tujuannya adalah mempermudah proses penyidikan dan memaksimalkan perlindungan terhadap korban. Akan tetapi, siapa yang bisa menjamin problemnya? Bahwa kalau menggunakan lembaga dalam negeri akan terjamin keamanannya. Ini sekali lagi masalah trust, masalah security, bukan masalah legal. Kalau masalah legal sudah clear, mau di dalam maupun di luar negeri, saya tidak yakin Twitter, Facebook segala macam membuat atau mensertifikatkan sistem yang berlaku pada mereka kepada lembaga sertifikasi dalam negeri. Tapi kendati pun tidak, tetap apa yang kita lakukan penuh tanggung jawab bisa disidik oleh penyidik, bisa diterima, walaupun itu tidak disertifikasi oleh lembaga sertifikasi dalam negeri. Ya. Kemudian tadi sudah disebutkan ada surat beserta dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Ini masuk dalam kategori akta otentik. Nah, sekarang mengenai tanda tangan elektronik diatur dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang ITE. Di situ disebutkan tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. Jadi termasuk pengertian tanda tangan elektronik itu termasuk diantaranya adalah kalau Bapak melakukan mobile banking, memasukkan password, kemudian kita klik, itu juga merupakan tanda tangan elektronik. Jadi tanda tangan elektronik itu bukan semata-mata tanda tangan yang di-scan begitu aja. Tapi ketika kita memasukkan password segala macam, kita melakukan mengklik suatu tombol accept terms and condition, itu sudah merupakan bentuk tanda tangan elektronik. Nah, adanya software-software seperti Adobe Sign itu adalah cara untuk membuat lebih mudah. Apalagi di situ tadi kelebihannya menyebutkan misalnya IP protokolnya. Siapa yang menandatangani, yang klik itu orang yang benar atau tidak. Dengan IP protokol bisa ketahuan di mana, jam berapa, tanggal berapa seseorang mengklik, dan itu diakui sebagai tanda tangan elektronik.
Jadi sama saja dengan tanda tangan manual. Kita menandatanganinya sekarang pasti ada hari, tanggal, dan jam, dan seterusnya. Kita bisa mencantumkan di situ. Maka hal yang sama juga terjadi secara elektronik, dan itu harus bisa diterima. Dan ini adalah suatu proses yang memang keniscayaan. Dengan adanya pandemi COVID, tidak mudah orang menandatangani suatu berkas. Maka salah satu solusinya dengan kerja work from home misalnya, itu adalah dengan menggunakan atau mengoptimalkan aset-aset seperti software yang memiliki fitur untuk melakukan tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital. Dan tanda tangan tersebut sifatnya harus dapat dijadikan alat untuk diverifikasi dan dapat diautentifikasi. Keabsahan tanda tangan elektronik kemudian diatur dalam PP nomor 71 tahun 2019 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ITE. Ya. Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi syarat sebagai berikut. Ada 3 syarat. Pertama, data pembuat tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan. Jadi ada datanya, kita bisa daftarkan penanda tangannya, misalnya nama saya Doni, nama lengkapnya bagaimana, emailnya apa. Jadi di luar email ini kalau tidak terhubung dengan email ini tidak bisa. Itu sebabnya beberapa sistem perbankan kalau kita sudah melakukan mobile banking biasanya ada verifikasi pemberitahuan lewat email. Karena apa? Yang punya email ini pasti satu orang. Oleh karena itu ketika saya melakukan transaksi m-banking dan sudah selesai, pemberitahuan transaksi tersebut dikirim melalui email. Dan emailnya pasti email saya, tidak mungkin dikirim ke email orang lain. Nah, itulah membuktikan bahwa tanda tangan data pembuatan tanda tangan elektronik itu terkait dengan hanya penanda tangan. Karena yang punya email hanya saya. Waktu bikin email juga datanya data saya. Itu contohnya demikian. Kemudian data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik tersebut hanya berada dalam kuasa penanda tangan. Jadi ketika saya memegang mobile banking saya misalnya lewat handphone, itu betul-betul handphone di bawah penguasaan saya, bukan di bawah penguasaan orang lain. Itu sebabnya ya kenapa kita mobile banking handphone ada passwordnya sendiri. Kemudian masuk ke akses BCA atau Bank Niaga atau bank-bank yang memiliki fasilitas mobile banking, kita dikasih password. Masukkan username, dan masukkan password. Kadang-kadang setelah masuk password, keluar PIN. Dikirim melalui SMS ke nomor telepon yang milik kita. Tidak mungkin dikirimnya ke nomor telepon yang tidak terdaftar. Kemudian segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan itu bisa ditelusuri. Dan itu sebabnya kadang-kadang kita mau mengubah alamat email, kita datang ke bank lagi. Perubahan-perubahan ini kita daftarkan. Segala perubahan terhadap informasi elektronik, PIN saya, data saya, email saya dan sebagainya terkait dengan itu dapat diketahui. Ya. Kemudian tanda tangan elektronik harus memenuhi unsur terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda tangannya. Nah, itulah tadi kalau dengan software yang tadi saya dengarkan ada internet protokolnya, ada IP address-nya segala macam itu ketahuan. IP address ini digunakan pada hari apa, jam berapa dan di mana. Bisa ketahuan juga siapa ISP, Internet Service Provider-nya. Apakah menggunakan misalnya First Media, ataukah menggunakan CBN, atau menggunakan apa, itu bisa ketahuan di sana. Dan kesesuaian ini kalau memang terjadi dispute di pengadilan, kita bisa buktikan di pengadilan dia menggunakan CBN sesuai dengan data di sini, dia menggunakan apa data di sini. Itu melahirkan alat bukti yang tadi saya katakan alat bukti petunjuk. Kesesuaian antara yang satu, bukti yang satu dengan bukti yang lain. Dan terakhir terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait. Kira-kira ini garis besar mengenai aspek hukum tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik meliputi satu, tanda tangan elektronik yang tersertifikasi. Nah, ini yang penting. Siapa yang melakukan sertifikasi kan gitu. Jangan sampai ada orang mengatakan dia memiliki kemampuan melakukan sertifikasi, namun ternyata tidak aman, gitu ya. Pihak yang mampu melakukan sertifikasi itu harus terdaftar di Kominfo. Ya. Tapi kalau misalnya tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi, bukan berarti tanda tangan elektroniknya menjadi tidak sah, bukan begitu pengertiannya. Ya. Dia hanya mengatakan tanda tangan elektronik meliputi dua, yang A saya sebutkan tersertifikasi, yang B yang tidak tersertifikasi. Itu dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia. Seperti yang saya katakan, saya tidak yakin perusahaan-perusahaan seperti Facebook, Instagram, Twitter,
atau kita melakukan transaksi pembelian lewat Alibaba atau Amazon, mereka melakukan sertifikasi untuk sekedar memastikan bahwa tanda tangan klik accept bayar dengan kartu kredit telah disertifikasi di Indonesia. Tidak yakin saya. Tapi kalaupun dia menggunakan sertifikasi luar negeri, bukan berarti menjadi tidak sah. Dia tetap sah. Nah, apabila dia dibuat oleh lembaga sertifikasi nasional atau dalam negeri, itu terdata paling tidak ada 3 syarat. Memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibatnya menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia. Tentu tidak semua orang bisa didaftarkan di Kementerian Kominfo. Kemudian dibuat dengan menggunakan perangkat pembuat tanda tangan elektronik tersertifikasi. Nah, Adobe Sign itu bisa dianggap sebagai salah satu perangkat atau alat atau instrumen yang membuat tanda tangan elektronik yang tersertifikasi. Nah, ini adalah dasar hukum yang terkait dengan dasar-dasar pemahaman kita mengenai Undang-Undang ITE yang menjadi payung hukum utama berkaitan dengan tanda tangan elektronik. Ini menjadi penting agar tidak ada keraguan bagi Bapak Ibu sekalian. Wah, kalau kita menggunakan Adobe Sign, apakah ini legal atau tidak, bisa dibuktikan atau tidak, dan seterusnya. Dengan adanya pemahaman ini sebenarnya banyak perangkat-perangkat yang mungkin bahkan lebih tidak secure dibandingkan Adobe Sign sekalipun. Itu sebenarnya sudah banyak kita lakukan. Termasuk dengan Facebook, dengan segala macam. Makanya tidak heran kadang-kadang ada akun dijebol, diretas, dihack, dan sebagainya. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan keyakinan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa jangan ragu melakukan tanda tangan elektronik, menghasilkan suatu dokumen elektronik, dan melakukan perbuatan transaksi elektronik karena dasar hukumnya sudah ada dan cukup jelas. Jangan ragu bahwa jangan berpikir bahwa wah tidak ada materai berarti tidak sah, perjanjian menjadi tidak sah. Jangan ragu bahwa kalau tanda tangan elektronik nanti kita tanda tangani, bagaimana cara pembuktiannya di pengadilan. Jangan ragu karena semua sistem yang mengatur tentang itu secara hukum sudah ada. Dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Jadi begitulah kalau misalnya aspek dari legalitas dari penggunaan tanda tangan elektronik. Nah, jadi untuk melanjutkan sesi kita pada hari ini, saya akan melanjutkan dengan demo ya untuk penggunaan dari Adobe Sign-nya secara umum seperti apa. Oke, jadi selamat siang semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Rinaldo Putra. Saya dari PT Tekpek Indo Informatika. Nah, kami jadi tadi seperti yang sudah dikatakan oleh Bu Rani ya, kami adalah seorang distributor Adobe. Jadi kami mewakili Adobe untuk di Indonesia. Oke, jadi untuk penggunaan Adobe Sign secara umum, mungkin saya akan membagi menjadi 2 ya. Jadi kita ada sebagai user dan sebagai admin. Nah, kita sebagai user sebenarnya itu kita bisa memulai menandatangani dokumen tersebut itu dari mana saja. Karena sebenarnya dari Adobe Sign itu sendiri merupakan sistem ataupun aplikasi yang istilahnya di paling akhir untuk prosesnya. Jadi untuk proses dari dokumen setelah kita mungkin ada review dulu ataupun mungkin harus mengisi dulu dokumennya. Nah, di tahap akhir pada saat kita ingin butuh pengesahan ataupun kita butuh tanda tangan oleh orang yang kita perlukan. Nah, disitulah peran Adobe Sign itu bisa dilakukan. Nah, jadi kalau misalkan kita untuk pembuatan dokumen sendiri itu bisanya banyak ya dari awalnya ya. Mungkin kita bisa melakukan dari Acrobat misalnya, ataupun mungkin dari Microsoft Office, entah itu Word atau PowerPoint. Nah, atau mungkin dokumennya itu sudah ada, kita ingin mengirim dengan Outlook ataupun dengan Microsoft Teams, itu kita bisa lakukan untuk awalnya itu dari mana. Nah, jadi karena integrasinya yang sudah istilahnya sudah matang, jadi untuk penggunaannya pun kita juga sangat dimudahkan. Nah, jadi saya kebetulan ada sebuah contoh dari dokumen yang mungkin sudah ini ya. Jadi pada saat kita sudah mengatur untuk integrasinya, jadi ini sudah kita masukkan, kita sangat mudah kalau misalkan untuk mengirim dokumen ataupun kita ingin melihat status dari dokumen tersebut. Karena sudah ada menunya di atas, jadi kalau misalkan dokumennya sudah
siap, kita sudah bisa langsung klik saja dan kita nanti akan langsung muncul ke halaman seperti ini untuk kita mengirim menggunakan Adobe Sign-nya. Nah, ini untuk tampilan simpel jadinya. Kalau misalkan kita membutuhkan pilihan yang lain untuk proses dari pengiriman dokumen kita bisa dengan mudah dengan klik aja More Option dan kita nanti akan langsung dihadapkan ke tampilan dari Adobe Sign itu sendiri untuk proses pengirimannya. Nah, mungkin di sini saya akan coba masukkan beberapa email sebagai contoh saja. Mungkin di sini saya coba masukkan satu email dulu dan sebentar. Oke, mungkin di sini saya akan coba masukkan 3 email. Nah, sebagai penerima itu kita bebas ya untuk mengirim ke email mana saja, kita mau ke internal ataupun mau ke eksternal itu sama. Jadi bebas untuk keperluan kita di situ. Nah, untuk proses dari flow dari pengirimannya itu sendiri kita bisa atur. Jadi kita bisa berjalan secara berurutan. Jika kita lihat ada angka 1, 2, 3 ini, dia akan berjalan secara berurutan. Dan kita bisa juga berjalan secara paralel. Jadi nanti dari dokumen tersebut akan langsung dikirim ke 3 orang. Ataupun kita bisa mencampur proses ini. Jadi kalau misalnya saya coba ganti dan angka 2 di sini, nanti untuk 2 orang terakhir, itu dia akan langsung menerima dokumennya secara bersamaan untuk di tanda tangan dokumennya itu sendiri. Nah, jadi kira-kira prosesnya seperti itu. Kita bisa campur sesuai dengan yang kita perlukan. Oke. Nah, ini adalah satu hal yang paling penting juga. Jadi untuk bagian dari kita memastikan bahwa si penerima tersebut itu benar-benar orang yang kita tuju untuk menandatangani dokumennya. Nah, jadi di sini kita lihat ada autentikasi. Yang kedua, selain dari email ya. Nah, kita bisa menggunakan password ataupun OTP phone. Nah, atau kita bisa menggunakan account Adobe Sign-nya untuk login. Jadi nanti untuk setelah kita sudah login, maka akan dianggap bahwa kita benar-benar orang yang sudah dituju. Nah, kalau misalnya menggunakan password, kita harus menggunakan password dulu. Dan kalau untuk OTP, kita seperti biasa bisa lewat SMS ataupun telepon. Jadi untuk autentikasinya bisa kita atur di situ. Oke, mungkin di sini saya akan coba mencontohkan saja dengan istilahnya dengan password ya. Jadi agar bisa kita lihat contoh dari proses autentikasinya seperti apa. Nah, mungkin di sini saya akan coba klik OK aja. Dan kita juga ada pesan. Jika kalau kita memang perlu untuk pesan pribadi, kita bisa masukkan langsung di sini. Atau kita bisa langsung ketik di sini. Jadi kita untuk pesan juga bebas. Kita bisa juga masukkan pesan yang sudah disiapkan oleh admin dari template-nya itu. Oke, nah itu untuk proses dari pengirimannya. Jadi kalau untuk dari dokumennya sendiri, itu pun kita juga bisa berikan nama dokumennya. Misalnya nama dokumennya apa, subjeknya itu apa, kita bisa tinggal masukkan saja. Jadi mungkin di sini saya akan coba isikan saja langsung. Ini saya dengan contoh simpel aja. Nah, terus sebelum kita lanjut, jadi untuk sebagai kita pengirim dan si penerimanya itu kita juga mempunyai tugas masing-masing. Nah, jadi kita tahu kita biasanya menggunakan signer ataupun approver untuk kita biasa untuk menandatangani dokumen. Nah, jadi di sini juga ada beberapa contoh dari role yang bisa kita gunakan. Jadi agar kita istilahnya setiap penerima itu mempunyai tugasnya masing-masing sesuai yang kita perlukan, itu bisa kita tinggal pilih saja. Nah, jadi bisa juga ada form filler yang mungkin kita perlu untuk mungkin seseorang itu mengisi dulu formnya, isi dulu. Lalu kita juga ada delegator yang bisa kita gunakan kalau misalkan si penerima itu sedang cuti ataupun mungkin sedang berhalangan. Nah, kalau acceptor dan certificate recipient sebenarnya kurang lebih seperti kita menggunakan CC. Jadi orang itu harus mengetahui untuk dokumennya itu sudah sampai mana, track dokumennya, atau
dia juga salah satu dari penyetuju dari dokumennya. Nah, mungkin di sini saya akan coba berikan role-nya aja untuk agar kelihatan berbeda untuk nanti kita lihat bagaimana prosesnya. Nah, jadi kalau kita sudah istilahnya menggunakan Word tadi ya, untuk dokumennya dia akan langsung otomatis dimasukkan di sini. Jadi sudah langsung terupload secara otomatis. Kalaupun kita ingin menambahkan dokumennya, entah itu template ataupun mungkin dari komputer kita, ada tambahan dokumen lagi, kita bisa dengan mudah tinggal langsung upload saja. Nah, jadi sebenarnya pada saat kita sekali kirim, itu kita bisa dengan ke beberapa orang, up to sampai 25 orang, ataupun kita bisa juga berikan beberapa dokumen di sini. Jadi kita lebih ke fleksibelnya di situ untuk keperluan kita. Oke, jadi mungkin kita akan langsung next saja di sini. Dan nanti kita akan langsung dihadapkan ke halaman untuk pengeditan dokumen. Nah, untuk pengeditan dokumen sendiri juga salah satu hal yang sangat penting karena kita biasanya untuk mengisi dokumen itu pasti ada data-data yang kita perlukan juga. Nah, jadi untuk istilahnya kita mungkin memproteksi agar pengisian dokumennya itu tidak salah. Nah, kita bisa mengatur untuk fieldnya itu sendiri. Nah, jadi mungkin di sini saya akan coba langsung masukkan dulu untuk fieldnya. Nah, misalnya kita akan ambil contoh di bagian ini. Nah, bagian field ini mungkin kita harus istilahnya wajib untuk diisi. Nah, itu kita bisa atur. Dan misalnya untuk dari validasinya kita juga bisa berikan ya. Mungkin saya akan ambil contoh di field ini. Misalnya adalah isian kode pos. Nah, mungkin kita akan bisa berikan validasinya. Jadi agar kita bisa mengurangi kesalahan dalam pengisian dokumennya. Oke, di sini saya akan tambahkan require biar lebih bisa langsung diisi. Nah, jadi kita ada validasi ini. Jadi yang sangat bisa berguna untuk pengisian dokumennya. Oke. Oke, di sini saya akan berikan contoh satu lagi. Menggunakan alamat email saja. Nah, jadi kita sudah masukkan untuk field-nya itu sendiri. Sebenarnya kalau untuk dari field sendiri, kita juga ada beberapa ya. Karena terlalu banyak, kita mungkin akan contohkan yang sebagian saja. Nah, dan kita di sini juga ada warna yang bisa membantu kita untuk melihat si penerimanya itu warnanya apa. Jadi nanti kalau misalnya kita berikan tugas, misalnya kita harus berikan dia tanda tangan, berarti kita akan bisa pilih saja misalnya tempat untuk tanda tangannya di mana. Nah, dan untuk approver-nya juga sama. Nah, dan jadi di sini kita juga bisa berikan tempatnya untuk si penerima itu. Nah, kalau misalkan tadi kita lihat ada si penanda tangan yang kedua. Nah, mungkin di sini saya akan berikan desainer. Oh ya, tadi penanda tangannya cuma satu, berarti kita coba atur saja di sini. Nah, jadi nanti ada satu orang yang hanya tugasnya yang untuk mengisi dokumen ini, dan ada satu orang yang menandatangan, dan ada yang satu orang yang meng-approve. Nah, jadi untuk proses dari pengeditan fieldnya itu juga salah satu yang paling penting karena kita bisa mengatur untuk setiap penerima mempunyai porsinya itu masing-masing. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Kalau misalkan kita sudah selesai untuk kita mengedit fieldnya, kita bisa langsung save sebagai template jika kita perlukan. Tapi kalau tidak, kita bisa langsung klik send di sini. Dan nanti dari flow-nya itu dia akan langsung berjalan secara otomatis. Jadi dia akan langsung mulai untuk flow-nya secara otomatis. Nah, dan kita sebagai pengirim, dan kita sebagai pengirim pun kita juga bisa melihat statusnya seperti apa. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat statusnya, jadi kita sangat mudah ya kalau misalnya untuk mengirim ataupun mungkin untuk mengecek dari dokumen tersebut, kita akan bisa lihat statusnya. Jadi nanti nama-nama dokumennya apa saja, dan kalau misalnya hijau berarti dia sudah selesai
tanda tangan, dan kalau misalkan warna kuning dia masih dalam perjalanan untuk di tanda tangan. Dan kita pun bisa melihat dokumennya itu sudah seperti apa. Jadi ini yang sangat memudahkan bagi kita untuk sebagai user kita, maksudnya pengguna, dan kalau misalnya untuk admin nanti mungkin kita akan bisa lihat lagi. Oke, jadi di sini saya akan coba dulu buka email dan di sini saya akan coba refresh. Oke. Nah, jadi di sini kita sudah lihat ya untuk dokumen itu sendiri dia hanya berbentuk sebuah link. Jadi kita tidak ada attachment karena dari dokumennya itu sendiri kita sebenarnya juga bebas kalau misalnya kita mengirim menggunakan dashboard ya. Jadi karena dari format apapun, misalnya dari Word ataupun mungkin dari file Notepad itu teks, itu kita bisa masukkan, upload, dan nanti hasil akhirnya akan menjadi PDF. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Dan untuk lambang dari logo dari company pun itu juga bisa kita masukkan. Jadi setiap company yang kita menggunakan Adobe Sign, kita juga bisa masukkan di situ. Agar lebih formal ya untuk pengiriman dokumennya. Oke, jadi kalau sudah kita bisa langsung masuk saja. Dan kita akan isi dulu untuk dokumennya. Jadi untuk pesannya juga sudah muncul ya. Itu pesan yang umum. Kalau misalnya dia pesan otomatis, dia akan langsung ada pesannya lagi di bawah. Oke, mungkin di sini saya akan coba langsung isi saja. Misalnya untuk berpost sendiri. Kalau misalkan ada kesalahan, misalnya kita tidak sengaja menggunakan huruf atau simbol, nah itu dia tidak akan bisa menerima. Sama juga kalau misalnya untuk pengisian email itu sendiri. Misalnya saya dengan coba contoh simple, kalau misalnya Gmail-nya itu tidak masuk sesuai dengan formatnya, maka dia tidak akan bisa diterima. Nah, itu juga berlaku pada format email yang lain. Jadi harus sesuai dengan format email yang ada. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk proses pengisian file-nya. Nah, kalau misalkan kita memang sudah oke, kita bisa langsung klik submit dan ini dokumennya akan langsung terkirim ke dua orang secara bersamaan. Oke, di sini saya akan coba buka email yang satu lagi. Dan saya akan coba refresh di sini. Nah, kita juga sudah bisa lihat ya untuk dokumennya itu sendiri kita sudah bisa untuk approve ataupun kita jika kita buka lagi di email yang satu lagi kita sudah bisa tanda tangan juga. Nah, sebenarnya kalau untuk proses ini juga sebenarnya kita bebas mau yang mana saja karena mungkin dari si penerimanya itu waktunya tidak sama, nah itu kita bisa bebas di situ. Tapi yang penting dokumennya itu terkirim secara bersamaan. Oke, mungkin di sini saya akan coba review aja langsung untuk dokumennya. Nah, dan seperti yang sudah kita atur tadi, jadi kita harus memasukkan password dulu untuk bisa kita membuka dokumennya. Nah, untuk kita membuka dokumennya itu sendiri, kalau salah, ya pasti akan ada notifikasi salah dan untuk kesalahan ini bisa kita atur juga. Jadi bisa kita atur berapa banyak kesalahannya untuk pengisian password ini. Kalau misalkan melebihi, maka dokumen ini akan otomatis dibatalkan. Nah, jadi ada security-nya juga di situ. Oke, mungkin di sini saya akan coba masukkan langsung password-nya. Nah, dan ini kita sudah muncul ke halaman dokumennya. Kalau untuk kita tanda tangan, jika memang sudah ada tanda tangan sebelumnya, maka dia akan langsung muncul di situ. Tapi kalau tidak, kita pun bisa langsung buat tanda tangannya bebas. Entah itu menggunakan mouse untuk kita gambar misalnya, ataupun mungkin kita menggunakan nama, atau kita mengupload sebuah gambar, mungkin QR code, ataupun mungkin tanda tangan yang sudah kita scan sebelumnya. Nah, atau kita juga bisa tanda tangan menggunakan handphone kita. Nah, jadi kita bebas di situ. Nah, kalaupun email ini, dokumen ini kita buka misalnya menggunakan handphone kita, itu pun kita juga bisa tanda tangan langsung di situ. Jadi kita sebenarnya untuk email sendiri kan karena kita bisa terhubung juga ya dengan handphone kita. Nah,
Jadi kita bisa tanda tangan dengan bebas di mana saja. Yang penting kita terhubung dengan internet. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menandatangani dokumen tersebut. Nah, untuk option sendiri di sini kalau misalkan ada yang memperhatikan, untuk tanda tangan itu sendiri kita juga bisa delegasikan. Jadi kita bisa delegasikan kalau memang kita perlu ke orang yang kita tuju, ataupun kita juga bisa membatalkan untuk kita tanda tangan. Nah, jadi kalau misalkan mungkin ada dokumen yang mungkin kurang sesuai, nah itu kita bisa lihat untuk kita batalkan, nah kita bisa langsung batalkan saja. Nah, nanti kita bisa masukkan alasannya seperti apa. Ataupun kita mungkin sudah mempunyai alasan tersendiri yang sudah kita buat template-nya pun kita juga bisa masukkan di situ. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Dan pada saat kita klik sign di sini, nah maka di sini sebenarnya ada pernyataan juga yang menganggap bahwa pada saat kita mengklik tombol sign ini, maka kita sudah dianggap menandatangani dokumen tersebut. Nah, jadi ini adalah salah satu yang penting karena seperti yang tadi sudah di awal overview ya, untuk secara sadar kita menandatangani dokumen tersebut itu juga sangat penting untuk aspek dari legalnya itu. Oke, nah jadi kita sudah melihat dokumen ini sudah menunggu ya untuk di-approve. Nah, kalau misalkan kita dari sisi pengirim, mungkin di sini saya akan coba tes. Kita akan buka dashboard-nya sebenarnya. Kita ini bebas ya, kita bisa mau dari dashboard ataupun dari mana untuk melihatnya. Nah, kita bisa mencek dokumen ini. Sudah sampai mana activity-nya. Nah, jadi kalau misalkan kita hanya sebagai pengirim, kita tidak ada yang istilahnya kita sisi orang tersebut, maka dia tidak bisa mencek activity dari dokumen ini. Tapi kalau kita memang ada yang kita sudah sisi ataupun itu, ataupun mungkin yang certificate recipient, nah itu dia akan bisa melihat dari activity ini. Jadi dari dokumen itu dibuat oleh siapa, pada tanggal dan jam berapa, sampai dokumen itu sekarang sudah selesai ditandatangan. Nah, tapi si email tersebut itu juga baru melihat dokumen tersebut, tetapi masih belum di-approve. Nah, jadi kalau kita sebagai pengirim sebenarnya juga dari sisi ini ya, dari sisi dashboard ini juga sangat lengkap, karena kita juga bisa melihat reportnya kalau misalkan memang kita perlukan, ataupun kita juga bisa berikan reminder. Remindernya itu sama, untuk frekuensinya bebas kita bisa atur, ataupun kita bisa mau reminder untuk ke hari kapan waktunya, dan juga bisa sekarang juga untuk kita remind. Nah, dan untuk siapa, nah untuk pesannya apa, itu juga bisa kita isi di sini. Nah, jadi kita untuk reminder itu sebenarnya ada penting juga kalau misalkan untuk memang dokumennya yang perlu cepat untuk kita tanda tangan. Nah, kita juga bisa cancel kalau memang kita perlukan untuk dokumennya, kalau misalkan dari dokumennya itu sendiri tidak ada yang kurang sesuai, ataupun mungkin ada yang lebih atau kurang. Nah, dan di sini juga statusnya juga bisa kita lihat siapa-siapa saja yang sudah tanda tangan dan belum. Dan kalau misalkan si dalam perjalanan ini, misalnya dalam perjalanan dokumen ini, kita lihat si penerima ini mungkin misalnya sedang cuti atau mungkin sedang berhalangan. Nah, kita juga sebagai pengirim bisa berikan alternatif penerimanya. Jadi ini bisa kita gunakan kalau misalkan memang ada case-case yang mungkin dokumennya kita perlu cepat, tapi si penerimanya itu ternyata sedang berhalangan. Jadi kita bisa berikan orang tambahan untuk menandatangani dokumen tersebut agar bisa berjalan dari sisi dokumennya. Nah, jadi seperti itu kalau misalnya untuk proses dari kita si pengirim ya, kita bisa lakukan hal tersebut. Oke, mungkin di sini saya akan coba langsung selesaikan saja untuk proses approve-nya. Di sini saya akan coba buka. Oke, nah kalau untuk proses approval sebenarnya sangat mudah ya, karena kita cukup tinggal klik tombol bantuan saja dan kita bisa lihat untuk dokumennya ternyata sudah ditandatangan. Nah, itu dia akan otomatis update. Jadi
ada perubahan apapun, misalnya entah ada isian sebelumnya, ataupun mungkin ada penandatangan sebelumnya, itu akan langsung terupdate. Karena ini masih belum dokumen fisik, jadi masih dalam cloud dokumennya. Oke, jadi kita langsung klik aja approve dan dokumen ini sudah selesai. Jadi setiap penerima itu akan menerima tebusannya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, kita bisa langsung open saja untuk dokumennya, atau kita bisa juga istilahnya mendownload dokumen hasil jadinya dan dokumen yang sudah dan audit reportnya, dokumen audit reportnya. Nah, jadi kalau misalkan kita coba buka dengan Acrobat, oke, jadi di sini saya coba buka dulu. Saya akan coba buka yang baru aja. Nah, kalau misalkan kita sudah lihat untuk dokumennya, nah dokumen yang sudah kita tanda tangan sebelumnya, itu dia akan otomatis di-encrypt oleh Adobe Sign itu sendiri. Nah, jadi yang tadi sudah ini ya kita overview tadi di awal. Jadi integritas dari dokumen itu sangat penting. Karena untuk kita untuk menjaga-jaga bahwa dokumen tersebut itu benar-benar setelah selesai ditandatangan semua itu sudah aman, tidak bisa diubah lagi. Nah, itulah yang paling penting. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat contohnya seperti ini, jadi dokumennya itu sudah tidak bisa diedit lagi. Kalau misalkan kita lihat di bagian permission, nah kalau misalkan kita ingin print itu juga masih bisa, tapi kalau misalkan kita ingin mau edit lagi atau kita mau tanda tangan lagi itu juga sudah tidak bisa. Nah, jadi disinilah proses amannya, dari keamanannya untuk dokumennya itu sendiri, sudah bisa kita lihat dari sertifikatnya itu. Nah, kalaupun misalnya kita mau maksa untuk edit, itu juga sudah pasti tidak akan bisa. Jadi sudah aman untuk dari dokumennya itu sendiri. Dan proses dari memvalidasi tanda tangannya itu juga sangat penting, karena setiap dokumen yang ditandatangan oleh Adobe Sign, itu kita bisa klik. Jadi kalau misalkan kita klik tanda tangannya, maka dia akan langsung memunculkan halaman ini. Karena secara teknis dari transaction ID yang ada di tanda tangan dan dengan ada di audit report itu akan dicocokkan. Nah, karena dia sudah valid, sudah sesuai, maka audit report tadi itu bisa kita jadikan bukti. Nah, yang ini bisa kita jadikan bukti bahwa si penerima tersebut benar-benar telah menandatangani dokumen ini. Nah, untuk tampilan dari audit reportnya itu juga seperti ini. Jadi ini yang tadi dicocokkan, transaction ID-nya. Dari status, tanggal dibuatnya itu, pada kapan, jam berapa itu sudah semua tercatat di sini. Nah, bahkan ada IP address-nya juga tercatat, jadi ini sangat memudahkan kita kalau misalkan memang terjadi sesuatu dalam dokumen ini. Nah, itu bisa kita lacak jadi untuk si penandatanganan itu siapa sebenarnya. Dan menggunakan apa, provider apa, itu bisa juga terlacak ke situ. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk penggunaan dari umumnya, secara umumnya dari Adobe Sign. Kita jadi sebagai user itu sangat mudah ya kan, sangat dimudahkan karena kita juga bisa mencek statusnya, ataupun kita ingin kirim langsung juga bisa. Ataupun mungkin jika ada yang menggunakan Microsoft Teams dalam bekerja biasanya ya, dalam sebuah tim misalnya, nah itu kita juga bisa gunakan, masukkan juga Adobe Sign-nya, sama. Dan tampilannya itu akan sama seperti pada saat kita ini ya, tadi kita ingin mengirim dokumennya, kita bisa dengan sama. Jadi kita tidak perlu belajar 2 kali, istilahnya kalau misalnya untuk lakukan di mana saja. Nah, ataupun kita juga mau memanage agreement-nya. Nah, kita dari Microsoft Teams itu kita juga bisa. Yang penting kita juga sudah login dan nanti sudah akan bisa untuk melakukan aktivitas yang sama. Ya, jadi awalnya saja mau bekerja di mana saja itu yang kita bisa lakukan di situ. Berbeda di situ. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Terus kalau misalkan memang ada yang menggunakan SharePoint,
SharePoint di itu ya, di perusahaannya. Nah, ini kita juga sama. Kalau misalkan kita menggunakan SharePoint itu juga sama. Jadi kita bisa langsung mengirim dokumennya. Jadi biasanya kita akan menyimpan dokumen di SharePoint. Nah, misalkan kalau dokumen itu sudah selesai di review ataupun mungkin sudah siap untuk tanda tangan. Nah, kita juga sama, bisa langsung kirim dari SharePoint-nya. Nah, jadi kalau untuk di SharePoint itu sendiri, kan dari penyimpanan dokumen hasil jadinya itu juga akan bisa langsung masuk ke folder yang diinginkan di SharePoint-nya. Itu bisa kita atur. Nah, jadi untuk dari integrasi dengan produk Microsoft itu sangat lengkap, sangat mudah digunakannya juga. Dan tampilannya juga sama, sesuai dengan yang sudah kita lakukan tadi ya, di Word-nya ataupun mungkin di Teams. Nah, ini juga sama, kita ambil dari SharePoint-nya langsung, kita bisa langsung kirim lagi. Nah, jadi untuk tampilannya itu sangat mudah ya karena sama, jadi mudah untuk dipelajari untuk penggunaannya. Nah, terus selain kita untuk tadi ya, kita mungkin tadi contohnya dokumennya itu sudah jadi. Tapi bagaimana kalau misalkan dari tanda tangannya itu sendiri, dari dokumennya itu sendiri itu masih belum istilahnya masih belum selesai. Nah, itu kita bisa gunakan salah satu bisa dibilang fitur dari approval Microsoft Teams. Nah, jadi kita bisa review dulu untuk dokumennya. Nah, jadi kita sudah selesai untuk review dokumennya, nanti ke statusnya seperti apa, jika sudah approve ataupun mungkin sudah selesai, maka kita akan langsung kirim menggunakan Adobe Sign-nya. Nah, jadi kalau misalkan kita kembali, jadi kalau misalkan kita pilih untuk yang e-sign-nya Adobe Sign-nya, nanti tinggal kita login dan kita sudah bisa langsung kirim dokumennya menggunakan Adobe Sign-nya. Nah, karena itu juga sudah saling terintegrasi, jadi itu sangat mudah untuk penggunaannya, tampilannya juga kurang lebih akan menyesuaikan dengan yang di approval. Nah, jadi itu salah satu untuk kondisi kalau misalkan kita butuh dokumennya untuk di-review dulu. Nah, jadi seperti itu kalau misalnya untuk proses dari ini ya, integrasinya dari produk dari Microsoft. Nah, mungkin di sini saya akan coba lanjut lagi. Nah, kalau kita sebagai istilahnya mungkin sebagai admin ya, kita sebagai admin yang mungkin juga nanti akan mengirim. Nah, kita ada pilihan yang lebih lengkap lagi di dashboard Adobe Sign-nya. Jadi kalau misalkan kita sudah lihat ya di home-nya itu, kita ada beberapa fitur yang sangat sangat berguna, sangat powerful. Kalau misalkan kita gunakan, mungkin salah satunya adalah send in bulk ini. Karena send in bulk ini juga kita bisa mengirim dokumen langsung ke banyak orang, up to 25 orang. Jadi kita bisa langsung masukkan namanya itu, nama-nama dari si penerimanya itu dengan Excel. Jadi kalau misalkan saya coba untuk buka di sini, nah kita bisa buat dari CSV file untuk si nama-nama penerimanya. Karena kalau misalkan kita coba langsung masuk 25 orang contohnya ya untuk mengirim langsung karena itu sangat banyak. Jadi akan memakan banyak waktu, tapi kalau misalkan kita menggunakan send in bulk ini akan lebih mudah karena kita bisa masukkan CSV file dan kita akan tinggal upload saja dan dokumen ini bisa dikirim. Nah, jadi ini untuk proses dari send in bulk-nya. Nah, kita juga ada dokumen yang bisa kita publish. Jadi nanti dokumen-dokumen tersebut jika kita sudah publish ke cloud dan kita jika ada diperlukan untuk kita minta tanda tangan ataupun data, nah kita bisa tinggal kirimkan linknya saja dari dokumen tersebut. Dan nanti si penerima itu akan bisa menandatangani dokumen tersebut. Nah, dan ini juga salah satu yang paling powerful juga karena dari dokumennya itu sendiri kita bisa buat template-nya. Jadi nanti pada saat pengiriman kita bisa tinggal masukkan saja ke template dokumennya dan nanti sudah kita bisa langsung kirim tanpa kita harus edit berulang kali. Nah, dan di sini juga kita ada satu hal yang juga yang penting juga karena untuk report kita juga bisa buat reportnya sesuai dengan yang kita
perlukan di sini. Nah, jadi di sini juga kita bisa buat untuk filter-filternya, kita mau dari semua user kah, ataupun mungkin dari user yang ada grup-grupnya, itu bisa kita atur. Dan juga untuk waktunya apa, itu bisa kita atur juga. Jadi dari report-report ini salah satu yang paling ini ya, sangat penting untuk digunakan. Jadi kita bisa melihat untuk contoh dari reportnya mungkin di sini. Jadi kita bisa melihat, jadi dokumen-dokumennya itu berapa saja yang sudah terkirim, ataupun mungkin ada yang sudah cancel, atau mungkin yang sedang berjalan, dan yang sudah komplit istilahnya, itu kita bisa lihat. Dan untuk warna hijau, kuning, merah ini pun kita juga bisa atur. Jadi kalau misalkan ada yang kurang bagus, kita dari kriterianya itu, dia nanti akan warna kuning misalnya atau warna merah, itu bisa kita atur untuk angka-angkanya, berapa persen. Bisa kita atur, dan kita juga bisa lihat kalau misalkan untuk data dari reportnya itu, kita bisa juga sesuaikan dengan yang kita perlukan. Nah, jadi kita sebagai admin juga sama, bisa lakukan yang istilahnya yang diperlukan dari usernya itu. Nah, mungkin di sini saya akan coba bagikan satu lagi. Nah, ini juga salah satu fitur yang biasanya juga sering digunakan. Nah, jadi kita ada yang namanya design workflow. Nah, mungkin di sini saya akan coba ambil contoh saja flow yang sudah ada, sebelumnya sudah dibuat. Nah, jadi karena setiap perusahaan itu mempunyai divisi yang berbeda-beda, kita bisa mendesain flow dari pengiriman dokumen itu juga secara berbeda. Jadi kita bisa aktifkan untuk misalnya untuk satu perusahaan, ataupun mungkin untuk divisi-divisi yang lain, misalnya sales, accounting, dan lain sebagainya, itu kita bisa masukkan di situ. Kita bisa pilih untuk aktifnya yang mana, dan kita bisa atur sesuai dengan yang kita perlukan untuk flow-nya sendiri. Karena ini juga cukup mudah, karena kita tinggal tambahkan role-nya apa, dan kita juga bisa hapus juga dengan mudah. Nah, kalau misalkan kita ingin menambahkan, misalnya kita ingin menambahkan sub paralel, ini juga kita tinggal ganti namanya, emailnya apa, dan role-nya apa juga bisa kita atur di sini, dan proses autentikasinya seperti apa juga bisa kita masukkan. Jadi nanti kita tinggal edit satu kali, dan kita bisa pakai berulang berkali-kali. Jadi setiap kita perlu untuk mengirimkan ke divisi, misalnya divisi sales, perlu dengan flow ini, nah maka kita bisa lakukan, maksudnya menggunakan flow ini secara berulang. Nah, jadi kita bisa atur di sini dengan mudah, cukup menambah dan mengurangkan saja, dan memilih role-nya. Nah, terus untuk dokumennya sendiri pun kita juga bisa langsung masukkan di sini. Jadi nanti yang misalnya memang flow tersebut sama dokumennya, kita bisa masukkan langsung, dan kita samakan istilahnya. Tapi kalau misalkan ada yang perlu ditambah, itu pun juga bisa kita tambahkan. Nah, jadi inilah salah satu fitur design workflow yang sangat powerful juga untuk digunakan. Oke, mungkin untuk demonya kira-kira seperti itu. Nah, mungkin di sini kita akan lanjut ke sesi Q&A ya, ataupun mungkin licensing, licensing modelnya. Oke, dari Bu Rani nanti akan membawakannya ya. Oke, terima kasih atas Bapak dan Ibu untuk perhatiannya. Baik, terima kasih Pak Aldo. Mungkin ke model licensing terlebih dahulu. Setelah itu baru ke Q&A-nya ya. Baik, sudah terlihat layar saya? Ya. Oke, jadi ini adalah model licensing dari produk Adobe Sign, itu memiliki perbedaan. Yang pertama ada Adobe Sign tipe bisnis dan Adobe Sign Enterprise. Nah, dari kedua untuk Adobe Sign Planning ini dilihat dari integrasinya. Untuk tipe bisnis itu terintegrasi oleh Microsoft Office. Nah, sedangkan untuk tipe Enterprise, integrasinya lebih lengkap seperti bisa menggunakan API, SharePoint, Power Automate,
Salesforce, Oracle, dan di dalam enterprise juga memiliki fitur desain workflow. Nah, dalam model licensing ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama name user, di mana satu name user mendapatkan 150 transaksi per tahun. Dan yang kedua tipe transaction dihitung berdasarkan per klik send dokumen. Untuk kedua model ini skema pembeliannya untuk 1 tahun. Dan kedua model licensing ini bisa dilihat dari adoption transaksi limitnya, di mana setiap pengiriman file maksimal 10 MB. Untuk versi bisnis mendapatkan 100 halaman per transaksinya, dan untuk versi enterprise mendapatkan 500 halaman per transaksinya, yang dibatasi 25 penanda tangan, serta mendapatkan free OTP sebanyak 50 kali. Baik, untuk penjelasan dari model licensing plan-nya ini sekian, mungkin bisa dialih oleh Ibu Tefani untuk Q&A, Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Rani dan Pak Aldo, juga materinya sangat relevan sekali dengan kebutuhan kita saat ini ya. Oke, next-nya mungkin kita lanjut ke Q&A, karena di kolom chat box nih udah banyak sekali pertanyaan. Saya coba bacakan dari yang pertama dulu ya. Tapi sepertinya ini Bu Ranti dari PT Gelora Aksara Pratama ada pertanyaan yang sudah dijawab sama Bu Ika ya. Dari Bu Ranti, apakah pertanyaannya sudah terjawab, Bu? Untuk AWS ini bawaan dari Acrobat atau lisensi, sama pertanyaan kedua mungkin ada cara atau tips agar tanda tangan di Adobe bisa persis dengan di KTP karena agak sulit ya. Apakah sudah terjawab atau dari Pak Aldo ada yang mau ditambahkan? Oke, baik. Mungkin saya akan coba menambahkan saja ya untuk pertanyaan yang tanda tangan mengikuti KTP itu ya. Iya, baik. Tadi kalau misalkan memang mungkin saya akan jelaskan ulang lagi. Jadi kalau misalkan untuk kita tanda tangan, kalau mungkin menggunakan mouse kita mungkin agak susah. Jadi kita bisa gunakan salah satu pilihan, yaitu kita menandatangani dengan handphone kita. Tadi sebenarnya juga kalau misalkan kita buka emailnya, menggunakan handphone kita pun itu juga bisa untuk tanda tangan. Jadi kalau misalkan kita tanda tangan istilahnya menggunakan jari kita di handphone, mungkin itu akan lebih mudah ya untuk penandatanganannya. Jadi mungkin di situ, ataupun mungkin kita bisa menggunakan tab yang ada pensilnya itu, stylus ya yang namanya ya. Nah itu kita juga bisa tanda tangan di situ. Nah jadi banyak sekali sebenarnya pilihan kalau untuk kita tanda tangan. Ya seperti itu. Oke, baik Pak Aldo. Terima kasih Pak Aldo untuk jawabannya. Bu Ranti, apakah sudah menjawab pertanyaannya, Bu? Mungkin mau open mic juga boleh, Bu, nggak apa-apa. Ya, selamat pagi. Ya, Ibu. Ya, biasanya kan kalau sekarang sistemnya kayak ada kontrak, misalnya tahunan dengan provider misalnya gitu. Itu kan kayaknya memang butuh tanda tangannya kayak di KTP ya. Kirain mungkin ada satu capture-an, ada satu media capture si foto KTP, tanda tangan KTP akhirnya bisa diduplikat bentuknya kayak mungkin soft copy gitu sih. Kirain bisa seperti itu. Tapi oke lah. Berarti kita mesti pintar terus coba nih biar semirip mungkin ya. Ya, Bu, kalau misalkan dari tanda tangannya itu boleh di-scan istilahnya, tanda-tanda dari KTP, misalnya di-scan, itu sebenarnya kita juga bisa masukkan sebagai tanda tangan kita. Karena kalau misalkan tadi sudah dilihat ya, kita bisa juga upload gambar sebagai tanda tangan kita. Jadi tanda tangan yang sudah di-scan, itu juga bisa dimasukkan di dokumen, dan yang pasti itu tetap bisa juga divalidasi. Seperti itu. Kalau ada tambahan kayak gambar masih bisa ya, kayak kan kalau sekarang capnya juga kayak harus ada cap perusahaan, nah kita harus flash paper kan maksudnya gitu. Itu bisa ditambahkan ya untuk kayak logo perusahaan atau cap lah yang bentuknya soft copy gitu.
Iya, betul. Bisa ditambahkan juga, Bu. Oke, baik Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ranti untuk pertanyaannya. Next-nya pertanyaan dari Pak Ikhwan H. Alim ya. Ini sudah banyak dijawab oleh Pak Thomas dan Bu Ika. Apakah sudah terjawab Pak Ikhwan? Atau mungkin dari Pak Thomas dan Bu Ika ada yang mau ditambahkan juga terkait pertanyaan Pak Ikhwan? Nggak ada sih, Bu. Oke, dari Pak Thomas, dari Pak Ikhwan apakah sudah terjawab Pak? Semua pertanyaannya ada 3 ya ini. Mungkin yang punya Pak Iwan itu pertanyaannya apakah Pak Iwan udah pakai sekarang Adobe Experience Manager Forms-nya? Sudah pakai ya? Oke, noted. Berarti kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Ada dari Bapak Randi Ibrahim Latif. Ini pertanyaannya kalau kita mau approve dokumen dari sistem, contoh dari PO, apakah harus ke PDF dulu atau ada solusi lain? Bagaimana tuh Pak Aldo? Oke, baik. Nah, mungkin tadi saya juga kelewatan, kita nggak membahas ke sana ya. Jadi, untuk dokumen itu sendiri, kita formatnya juga sudah banyak yang bisa disupport. Misalkan dari Word, ataupun mungkin dari PowerPoint, atau dari Excel, ataupun mungkin dari Notepad, gambar, itu bisa kita upload semua ke Adobe Sign-nya. Dan nanti hasil akhirnya itu akan menjadi PDF dari semua format dokumen tersebut. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Aldo. Semoga menjawab ya Pak Randi untuk pertanyaannya. Next-nya dari Bapak Ardi, dari PT Spin ya ini. Karena Adobe Sign ini cloud juga digital, apakah di sisi user harus mempersiapkan backup device sebagai salah satu secure atau sudah tersedia di Adobe Sign dari sisi proteksinya? Bagaimana tuh Pak Aldo? Baik, kalau misalkan untuk Sama ada lagi. Iya, mungkin kita satu-satu dulu aja ya. Oke, Kalau oke. misalkan untuk backup dari datanya sendiri, itu kita bisa atur ya. Kita bisa atur, kita mau masukkan ke email yang mana. Jadi dan kita juga sebagai si penerima, maksudnya si penandatangan, setelah selesai dokumennya pun kita juga mendapatkan tebusannya. Jadi sebenarnya untuk backupnya itu sendiri kita juga sangat banyak. Selain kita bisa download manual, secara otomatis pun sebenarnya bisa di backup. Jadi seperti itu. Oke, baik. Masih di Pak Ardi, Pak. Ini pertanyaannya dari sisi kebutuhan speed bandwidth, berapa yang dibutuhkan dalam mengakses file kita di folder yang sudah tersinkronis tersebut? Apakah ada parameter yang harus kita perhatikan, Pak? Oke, baik. Sebenarnya kalau untuk speed bandwidth itu normal ya. Kita normal untuk standar kantor saja, itu sudah bisa kita gunakan. Seperti itu. Jadi kita kalau untuk parameternya sendiri sebenarnya juga nggak ada. Tapi yang penting kita lakukan saja sebagai yang standar kantor untuk internetnya. Dan itu sudah bisa dilakukan. Seperti itu. Oke, baik. Thank you, Pak Aldo. Yo, sama-sama. Semoga menjawab ya, Pak Ardi, untuk pertanyaannya. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya mau mengingatkan Bapak dan Ibu untuk membantu kami dengan mengklik link survei yang sudah dikirimkan di chat room dengan Bu Susanti ya. Jadi nanti supaya webinar yang selalu kami berikan ini bisa memberikan Bapak dan Ibu webinar berikutnya lebih bermutu lagi ke depannya. Mohon bantuannya untuk memberikan feedback dari link tersebut ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bu Ranti ya ini. Tadi sepertinya udah dijelaskan ya, minimal quantity user untuk Adobe Sign for Business berapa license ya? Mungkin bisa dibantu dijawab oleh Pak Aldo atau Bu Ika mungkin? Atau Bu Rani ya tadi ya yang jelasin.
Maaf Bu, bisa diulang? Pertanyaan dari Bu Ranti dari PT Gelora Aksara Pratama, minimal quantity user untuk order Adobe Sign for Business berapa license ya minimalnya? Halo, Bu Rani? Bu Rani masih ke mute ya? Bentar ya Mbak, sebentar. Oh, oke, baik-baik. Iya, halo? Ada suara saya? Ada Bu. Oke. Untuk tadi pertanyaannya bisa diulang Bu, maaf. Untuk pertanyaannya, minimal quantity user untuk order Adobe Sign for Business berapa license ya Bu? Kalau untuk yang name user itu 150 transaksi per tahun. Kalau untuk yang pembelian, Oke, saya bantu ya. Jadi untuk pembelian produk Adobe, bukan dulu. Untuk pembelian produk Adobe Sign, beli 1 unit pun boleh ya. Jadi hitungannya itu mau belinya berdasarkan name user atau mau berdasarkan per transaksi. Oke, kalau berdasarkan name user, satu name user ya itu ada 150 kali transaksi. Ya, satu transaksi itu 1 kali kirim. Ya, kalau ada 10 name user, berarti total ada 1.500 kali kirim dokumen untuk ditandatangani oleh pihak lain, seperti itu. Nah, untuk name user ini 1.500 transaksi ini yang 10 user ini contoh ya, itu bisa digabungkan ya nanti bentuknya adalah pool system. Jadi pool system ini maksudnya adalah apabila user pertama mau pakai 300 bisa, lalu sisanya mau pakai 200 bisa. Pokoknya selama setahun 10 user ini bisa memakai total 1.500 secara bersamaan. Oke. Nah, kalau yang bantu transaction itu pembelian satu transaksi pun boleh ya. Jadi baik untuk name user dan transaction itu ada beberapa level leveling, semakin tinggi quantity makin murah harganya. Kalau name user itu ada start di 1 sampai 9 untuk level pertama, lalu level 210, level 350, level 4 100. Kalau yang transaction ada bisa dibuka mungkin Ibu Rani levelingnya. Nah, oke. Ini kalau yang transaction start dari 1 sampai 999, level 2 start dari 1000, tier 3 2.500, tier 4 5.000. Sebenarnya sih sampai 7. Cuma di sini saya contohkan sampai 4 level aja seperti itu. Oke. Demikian harganya. Apakah Ibu Ranti cukup dimengerti penjelasan saya ini? Apakah ada pertanyaan lain? Oke, bagaimana Bu Ranti? Apakah sudah menjawab Bu? Baik, kalau tidak ada mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, mungkin ini terima kasih Bu Ika. Pertanyaan selanjutnya mungkin ini pertanyaan terakhir ya karena waktunya udah mepet.
Ini pertanyaannya dari Bapak Eko Wibowo Firmansyah. Apakah perbedaan antara tanda tangan elektronik dan digital? Kemudian Adobe Sign ini apakah bisa diintegrasikan dengan sistem ERP? Jika bisa, apa saja requirement yang dibutuhkan? Terima kasih. Baik. Mungkin sini akan saya membantu saja. Kalau misalkan untuk tanda tangan elektronik dan tanda tangan digital itu sebenarnya kurang lebih sama, tetapi hanya sertifikatnya saja yang membedakan. Kalau misalkan kita tanda tangan elektronik, kita menggunakan sertifikat dari Adobe, tapi kalau misalkan dari digital signature-nya itu menggunakan sertifikat dari luar. Nah, kalau misalkan untuk dari sertifikatnya yang di luar, kita bisa lihat dari itu ya, CSC, Cloud Consortium itu. Jadi kalau Cloud Consortium Signature itu kita saling terintegrasi semua kalau misalnya kita menggunakan dari Adobe Sign-nya itu. Nah, kalau misalkan untuk integrasi dengan sistem ERP, sebenarnya tergantung dari sistem ERP-nya, model integrasinya seperti apa, apakah bisa langsung dengan integrasi dengan DocSign atau harus dengan API. Tapi kalau misalkan bisa menggunakan API, maka itu bisa terintegrasi. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Aldo. Oke. Mungkin dari Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan lagi atau mungkin dari pertanyaan tadi belum begitu menjawab, Bapak dan Ibu boleh email ke saya. Ini saya cantumkan alamat email saya di tiffany.amalia@mi.co.id. Jika ada pertanyaan selanjutnya boleh langsung kontak ke saya. Gitu. Dari Pak Aldo dan Bu Ika atau Bu Rani, Pak Thomas, ada lagi yang mau ditambahkan? Oh, ini ada pertanyaan tambahan lagi dari Ibu Ranti. Kalau name user, apakah bisa dipindah-pindah device? Jawabannya adalah bisa. Jadi kalau beli 10 name user pertama mungkin ada yang resign, ada dimutasi, itu lisensinya bisa dialokasikan ulang kepada user lainnya. Seperti itu. Oke, jadi bisa dialokasikan ya Bu Ika ya? Ya, bisa direalokasi ke user yang lainnya. Oke, baik. Ini sudah, Bu Ranti sudah ini baik, Trims. Oke, dari Bu Ika, ada lagi Bu yang mau ditambahkan? Atau dari Pak Aldo dan Pak Thomas, ada yang mau disampaikan lagi kah? Oke, baik Bu, sudah cukup. Ya, terima kasih ya atas pertanyaannya semua. Oke, baik. Dari Bu Ika sudah tidak ada ya Bu ya? Sudah cukup Bu dari kami. Oke, baik. Pak Thomas juga sudah tidak ada yang perlu disampaikan lagi kah Pak? Atau ada? Secara garis besar sih semua udah tercover ya. Jadi ya, saya rasa sih mungkin jika nanti ada yang ingin bertanya mengenai lebih detail bagaimana implementasi yang di tiap perusahaan mungkin bisa diadain aja secara meeting lebih one-to-one meeting dengan tim ini dengan kami. Jadi kami bisa mengetahui setiap pemakaian digitalisasi dokumen itu di perusahaan bagaimana. Nah kemudian karena kami sering sekali mendapatkan juga masukan dari users atau perusahaan yang meeting dari kami, itu setiap proses mereka itu berbeda-beda. Ada yang concernnya lebih otomatisasi, ada yang concernnya lebih ke masalah aspek legalitas, ada yang concernnya masalah integrasi, jadi berbeda-beda. Nah, jadi mungkin jika nanti setelah webinar ini membutuhkan pembahasan lebih lanjut, lebih detail mengenai bagaimana Adobe Sign membantu perusahaan untuk digitalisasi ya dokumennya. Nah, mungkin bisa diatur, kami akan lebih bisa menunjukkan lebih
demo maupun juga mungkin diskusi yang lebih mendalam. Saya rasa itu aja Bu, karena juga webinar ini kan tidak bisa semua di cover ya. Nanti kalau di cover semua waktunya panjang dan juga mungkin tidak sesuai dengan pemakaian di tiap perusahaan. Saya rasa sih itu aja masukan dari saya Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Thomas untuk informasinya. Terima kasih juga Bapak dan Ibu untuk pertanyaannya. Next-nya sesi kuis akan dibantu oleh Bu Susan ya. Bu Susan boleh tolong dibantu untuk kuisnya. Oke, mungkin untuk kuisnya aku share di kolom chat ya. Sama aku share screen sebentar. Ibu Tiffany, untuk share screen aku apa udah terlihat? Sudah terlihat Bu. Oke. Untuk Bapak Ibu yang mau join kuisnya bisa langsung join kuisnya sesuai dengan formatnya, yaitu nama, strip, nama perusahaan. Jadi mungkin untuk Ibu Nita Novitasari boleh diklik lagi Ibu link joinnya, ini aku remove dulu, yaitu nama, strip, nama perusahaan. Untuk kuis ini kita ambil 5 pemenang ya Ibu Tiffany ya, akan mendapatkan e-voucher sebesar 100.000 ya. Iya benar Bu. Kita tunggu untuk join kuisnya selama 1 menit. Sorry bukan e-voucher ya Bu, voucher belanja ya. Oke, voucher belanja ya. Oke, siap. Iya. Sudah 13 peserta. Masih kita tunggu di sampai menit 11:37. Mungkin untuk Bapak Indra boleh diulang kembali Bapak sesuai formatnya, itu nama, strip, nama perusahaan. Oke. Mungkin waktunya udah 11:36, kita mulai dari sekarang untuk kuisnya. Kita start dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat mengerjakan untuk kuisnya Bapak Ibu. Oke, di posisi pertama ada Bapak Yong dari San, di posisi kedua ada Bapak Sigit dari Sadana. Di posisi 2 yang sama juga nih, karena poinnya sama, ada Bapak Novianto dari Kepi. Di posisi ketiga ada Bapak Denny Rizky dari Wisma Karti. Dan di posisi keempat ada Bapak Ika dari PT Tektek. Maaf Bu, saya bisa dikeluarkan dari list karena saya dari distributor. Makasih. Oke. Untuk Ika ya. Oke, siap. Kita tunggu untuk kuisnya sebentar lagi. Kita tunggu 1 menit lagi untuk join kuisnya. Yang belum menyelesaikan kuisnya bisa langsung sambil dikerjakan, karena hanya 5 soal ya pertanyaannya.
Oke, karena waktunya udah 11.39, bisa kita akhiri untuk kuisnya. Kita yang dari sekarang. Selamat kepada kelima pemenang, yaitu ada Bapak Yong dari Sandana. Di posisi kedua ada Bapak Novianto dari Kepi. Di posisi ketiga ada Bapak Sigit dari Sadana. Lalu kita lihat resultnya lagi. Ada Bapak Agus Yuda dari KSO PEP. Dan yang kelima ada Bapak Hasan Halim dari PHG. Oke, selamat untuk kepada 5 pemenang. Nanti untuk pemenangnya akan dihubungi dari tim MII. Gitu. Terima kasih. Mungkin untuk kuisnya sudah selesai. Saya kembalikan ke Mbak Tiffany. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Susan untuk kuisnya. Congrats untuk Bapak dan Ibu yang sudah menang. Baik, kalau gitu terima kasih juga kepada Pak Aldo yang sudah membagikan informasinya, dan Bu Rani, Bu Ika. Terima kasih Pak Thomas. Terima kasih Bu Susanti sudah mengadakan webinar ini dan kuisnya juga. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk efektivitas atau mungkin dari company Bapak Ibu sedang membutuhkan regulasi digital sign. Mohon diingat bahwa Adobe, MII, TechPack kami menyediakan solusi tersebut. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dari kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya Bapak Ibu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih tim MII. Terima kasih juga Bapak Ibu yang telah hadir di webinar ini. Selamat siang semuanya, sehat selalu. Selamat siang. Selamat siang. Bu, aku mau cerita, yang logos mana